baru kita tutup guys. Nah itu ya guys, buang anginnya guys. Itu proses Halo guys, selamat datang lagi di Soji Channel. Kali ini kita akan membagikan tutorial mengganti air radiator ya guys. Mari simak videonya guys. Halo guys, kenapa air radiator harus reguler atau sering kita ganti secara rutin ya guys? Kenapa guys? Supaya kondisi mesin terjaga keawetannya, supaya long lifetime ya guys ya. Nah, berapa kilometer guys penggantian coolant ini menurut anjuran pabrikan guys? Di atas 24.000 atau 2 tahun ya guys. Jadi semakin kita sering ganti ya semakin bagus, gitu aja guys. Guys, kenapa kita pilih coolant bukan air mineral guys? Air coolant ini atau coolant radiator ini mengandung formula ethylene glycol guys. Ethylene glycol itu meningkatkan suhu titik didih dan menurunkan suhu titik beku. Jadi kalau kondisi mesin pada 100 derajat itu tidak akan mendidih airnya guys, beda dengan air mineral biasa. Ethylene glycol juga berfungsi pada musim salju supaya tidak membeku untuk titik bekunya guys. Jadi kalau mobil ini dibawa ke daerah Eropa, mobil ini radiatornya tidak akan pecah karena mengandung ethylene glycol air radiatornya ya guys, supaya titik bekunya turun. Gitu ya guys. Jadi itu kelebihan kita memakai radiator coolant ketimbang kita memakai air mineral ya guys. Guys, pada Daihatsu Terios ini guys, saat pengisian air radiator, katup ini harus kita buka ya guys. Katup ini guys. Katup ini untuk bleeding atau pembuangan air, angin maksudnya ya guys, untuk proses pengisian air radiator. Ini ya guys. Saat kita penggantian air radiator guys, kita buka terlebih dahulu tutupnya. Ini klik 2 kali ya guys. Nah, klik yang pertama ini guys tidak langsung terbuka. Ini untuk mengurangi tekanan yang ada di dalam radiator ya guys, supaya tidak menyembur ke atas. Posisikan seperti ini dulu guys. Dan apabila tekanan sudah berkurang, kita klik 1 kali lagi guys. Nah, gini ya guys. Kita amankan dulu tutupnya guys. Kita lihat kondisinya. Mobil ini sudah 80.000 km perjalanannya guys, jadi kita wajib ganti. Kalau menurut bengkel resmi sih di atas 24.000 guys, atau 2 tahun. Ini mobil Terios tahun 2014 ya guys. Guys, ini ya guys, katup pembuangan air radiator Daihatsu Terios atau ras ya guys. Biasanya posisinya di sini untuk ras juga. Nah, ini jangan sampai salah. Ini membukanya ke arah kiri ya guys. Nah, kita siapkan penampung dulu guys. Oke guys, kita cari bantuan alat yaitu tang untuk membukanya karena posisinya masih keras ya guys. Ini ya guys, sudah kita buka. Air sudah turun ya guys. Kalau kita buka dia lebih ngocor lagi guys. Ini hanya kita kendorin saja. Ini ya guys, tutup atau penutup bagian bawah radiator Daihatsu Terios atau ras. Ini bagian yang kita buka supaya air dalam radiator bisa terbuang semua guys.
Ya, selanjutnya guys, kita siapkan air atau selang nanti yang dengan bertekanan. Kita siapkan juga kain untuk menutup supaya lumut yang ada di dalam selang tidak ikut masuk ke dalam radiator dengan cara memasukkan dan menghidupkan keran airnya guys. Itu ya guys, setelah kita dorong dengan air bertekanan pada tutup radiator dengan dibatasi oleh kain supaya lumut yang ada di dalam selang tidak ikut masuk sampai benar-benar menjadi bersih. Ya guys, setelah sudah terkuras semua dan setelah kita bilas, kita siapkan tutup kembali, kita pasang kembali dengan benar dan rapat ya guys, supaya tidak ada kebocoran pada sistem pendinginan nanti. Setelah bagian bawah radiator kita sumbat, kita buka bagian ini ya guys, ini guys. Ini bagian untuk mengeluarkan angin atau bleeding. Guys, sebelum proses pengisian kita siapkan dulu corong. Nah, kita pasangkan begini, kita isi, nanti bagian bleedingnya ini guys keluar air, kita isi dulu guys. Sampai penuh ya guys. Nanti setelah penuh kita hidupkan engine-nya sampai pada suhu kerja mesin supaya katup termostatnya terbuka dan air yang ada di dalam radiator bersirkulasi ke dalam mantel jaket. Kita carikan tempat penampungan seperti ini ya guys. Nah, ini baru kita buka, kita ulang kembali nih guys. Yuk kita isi lagi. Gitu ya guys. Tuh, bagian untuk pembuangan atau buang anginnya guys. Sampai lancar, sampai penuh baru kita tutup guys. Nah, itu ya guys, buang anginnya guys. Itu proses pembuangan angin pada proses penggantian air radiator ya guys. Itu masih proses pengisian ya guys. Itu buang angin. Ya, kalau serasa di bagian bleedingnya sudah tidak terdapat angin, bisa kita tutup ya guys, pakai penyumbat ini lagi guys. Dan di sini kita tambah lagi sampai penuh. Dikit-dikit. Ini sudah penuh, lalu kita hidupkan mesin ke suhu kerja mesin ya guys. Biarin. Sampai temperatur itu naik ya guys. Guys, setelah mesin kita hidupkan, nanti ada proses penyedotan ya guys, kalau kondisi atau keluar angin juga guys. Guys, sambil menunggu mesin ini dalam kondisi suhu kerja mesin, kita tunggu atau gelembung-gelembungnya terbuang supaya air yang di dalam radiator bisa bersirkulasi ke dalam ruang mesinnya guys. Ruang mesin maksudnya bagian mantel
airnya guys. Guys, biasanya kalau dia mulai pada suhu kerja mesin, air akan tersedot dan kita tambah lagi ya guys. Biasanya dia akan mencirikan keluar seperti busa ya guys. Tuh guys. Nah ini mungkin ini kemungkinan katup termostatnya sudah terbuka dan air radiator bisa masuk ke dalam mesin. Ya guys, setelah proses pengisian atau penggantian air radiator selesai, kita lihat bagian suhu mesin di sini normal ya guys. Di sini bagian jarumnya akan menunjuk bagian ke tengah ya guys. Ini tidak boleh lebih dari setengah ya guys. Kondisi jalan pun harus posisi di tengah begini terus. Guys, biasanya kalau sudah dalam kondisi kerja mesin, airnya akan terasa panas guys, dan gelembung masih keluar. Ini kita sudah bisa tutup dan kemudian kita isi lagi reservoirnya sampai batas full ya guys. Tuh tulisan fullnya guys. Guys, setelah tabung reservoir sudah terisi, ini kita lebihin ya guys, supaya kalau ada proses penyedotan dia akan mengambil air atau coolant yang ada di dalam reservoir. Mungkin itu aja guys. Kalau video ini bermanfaat, tolong bantu share, like, and subscribe ya guys. Terima kasih, sampai jumpa kembali di video yang akan datang.